Istri Sang Penguasa, Part 11. Part 11. Bagaimana keadaan Seren? Tanya Juda kepada Dion yang telah selesai memeriksa Seren. Aku sudah menyuntikkan obat penurun panas padanya. Tidak lama lagi demamnya akan mereda. Dan luka bakar di tangannya sudah sedikit melepuh. Tapi sudah kuolesi obat luka bakar. Tapi, Juda, siapa gadis ini? Aku baru pertama kali melihatmu begitu peduli pada seorang wanita. Sepertinya dia cukup spesial juga untukmu. Goda sang dokter muda yang merupakan salah satu teman Juda juga. Dia calon istriku, kata Juda dengan nada bicaranya yang dingin. Benarkah? Apa kamu serius? Apa kupingku yang salah dengar ya? Henry, apa kamu dengar itu? Dokter Dion tak percaya hingga dia terus saja mengorek kupingnya dengan jari kelingking. Bahkan dia juga berusaha memastikannya pada Henry. Henry hanya tersenyum lembut dengan sedikit anggukan kepala sebagai jawaban. Sudah, hentikan. Jika dia baik saja, maka kamu sudah boleh pergi sekarang. Juda, sebagai teman, kamu ini tidak berperi kemanusiaan sekali ya. Kamu memintaku datang di saat hujan dan tengah malam begini karena kamu bilang ada sesuatu yang penting. Dan setelah selesai, kamu memintaku pulang begitu saja. Aku akan tidur di sini. Besok pagi, baru aku pergi, kata Dokter Dion sambil berlalu meninggalkan Juda. Juda terus memandangi wajah Seren. Di saat dia masih memejamkan mata dengan dahi berkerut dan keringat yang bercucuran. Henry, tolong katakan pada Biani untuk membawakan lap dan air kemari untuk membasuh keringat Seren. Dan kamu sudah boleh beristirahat. Baik, Tuan permisi. Ini sudah bukan jam kerja. Maaf Kak. Henry tertunduk dan beranjak pergi dari kamar Seren. Tak lama, Biani pun datang dengan baskom kecil dan handuk di tangannya. Permisi Tuan. Biani hendak duduk di samping Seren dengan memeras handuk kecil. Biar saya saja. Bibi sudah bisa pergi, kata Juda sambil mengulurkan tangan hendak meminta handuk kecil yang dipegang Biani. Baik Tuan. Biani memberikan handuk itu kepada Juda dan segera beranjak pergi dari kamar itu. Juda pun duduk di samping Seren, membasuh setiap keringat yang membasahi wajah dan leher Seren. Meskipun mata Seren terpejam terlihat jelas ada kegusaran di alam bawah sadarnya. Seren seakan sedang berjuang keras untuk dapat keluar dari sana. Tangannya menggenggam erat selimut yang menutupi tubuhnya. Tidak perlu khawatir. Kamu aman bersama denganku sekarang. Tidak akan ada lagi yang dapat menyakitimu, bisik Juda di telinga Seren. Dan entah kenapa sepertinya kalimat itu berhasil membuat Seren sedikit tenang. Alisnya sudah tidak berkerut lagi. Tangannya pun sudah tidak menggenggam erat selimutnya. Seren pun tertidur dengan nyenyak. Juda menjaga Seren semalaman hingga dia tertidur di kursi sebelahnya. Seren terbangun di pagi hari, ketika cahaya matahari mulai menyelinap ke dalam kamar melalui sela-sela tirai kamar. Dia membuka mata perlahan, mengerjapkan matanya berkali-kali. Juda terbangun setelah mendengar samar-samar suara Seren. Kamu sudah bangun? Tanya Juda sambil memegang dahi Seren untuk mengetahui kondisinya. Syukurlah, demamnya sudah turun, kata Juda sambil tersenyum tipis. Aku di mana? Seren melihat langit-langit kamar lalu menoleh ke sekelilingnya. Kemudian duduk dengan dibantu oleh Juda. Kamu berada di rumahku. Semalam kamu tertidur saat di perjalanan. Aku tidak tahu di mana rumahmu. Karena itu, aku membawamu kemari. Juda menjelaskan pada Seren. Seren pun kembali mengingat kejadian memilukan yang dialaminya semalam. Seren tertunduk dan kembali menitikan air mata. Kemudian dia mengangkat kepala dan kembali menatap Juda. Bagaimana kamu bisa kebetulan berada di sana? Tanyanya dengan air mata yang masih mengalir di pipinya. Itu bukan kebetulan. Ibumu menghubungiku dan memintaku ke sana untuk menjemputmu.
Dia khawatir jika sesuatu terjadi padamu. Dan ternyata apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Mereka mengundangmu datang hanya untuk menyakitimu, kata Judah sambil menghapus air mata Seren. Judah, maukah kamu menikah denganku? Entah kenapa, aku merasa aman jika bersama denganmu. Kamu adalah penyelamatku. Aku sama sekali tidak takut atau khawatir kalau kamu akan menyakitiku, kata Seren dengan tatapan mata yang penuh keyakinan. Tentu saja aku tidak akan menyakitimu. Dan aku juga tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu termasuk keluargamu itu. Besok kita akan pergi ke negara C untuk menemui ibumu dan juga kakek nenekku. Kita akan melangsungkan pernikahan di sana. Judah menjelaskan dengan lembut dan Seren tersenyum lembut dengan air mata yang masih berlinang. Sekarang kamu kembalilah beristirahat. Aku sudah menghubungi asistenmu dan mengatakan kalau kamu cuti, kata Judah sambil berdiri dan hendak meninggalkan kamar Seren. Terima kasih, jawabnya lemah. Kemudian kembali berbaring. Henry, besok kita ke negara C mengunjungi kakek dan nenek, katanya pada Henry setelah keluar dari kamar Seren. Baiklah Kak, apa kita harus memberitahu kakek dan nenek kalau kita akan berkunjung ke sana? Henry bertanya dengan penuh sopan santun. Tidak perlu. Kita beri mereka kejutan saja. Aku juga akan melangsungkan pernikahan di sana. Tolong hubungi Kak Maria dan minta dia menyiapkan sebuah gaun. Baiklah. Aku akan menghubunginya. Di kediaman Atmaja, Papa Budi sedang termenung mengingat apa yang terjadi pada Seren semalam. Apa dia baik? Baik saja. Bagaimana keadaannya? Kenapa aku harus tersulut emosi? Pikir Papa Budi yang merasa menyesal atas apa yang telah dia lakukan pada putrinya. Apa Papa baik-baik saja? Kenapa Papa terlihat murung? Kata Friska yang melihat papanya termenung di dekat jendela. Tidak ada apa. Papa hanya merasa tidak enak badan. Mungkin karena semalam Papa kehujanan. Jawab Papa Budi dengan suara lemah. Apakah perlu memanggil dokter, Pak? Friska terlihat khawatir. Tidak perlu sayang. Papa akan minum obat setelah itu kembali istirahat. Budi bangkit dari duduknya dan berjalan ke menuju kamarnya yang berada di lantai 2. Baik, Pak. Semoga lekas pulih, kata Friska sambil tersenyum manis sebelum Budi berjalan meninggalkannya. Seren, aku penasaran bagaimana keadaannya sekarang ya. Aku cukup puas melihat penderitaannya semalam. Tangisannya itu sungguh membuatku merasa terhibur. Gumam Friska dengan diiringi senyum licik. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu merebut kembali kebahagiaanku. Sudah cukup keberuntunganmu sebelum bertemu denganku. Kamu memiliki ayah dan ibu yang baik juga kekasih tampan yang menyayangimu. Kini ayah dan kekasihmu itu telah berpaling darimu dan menyayangiku. Kasih sayang mereka akan semakin berubah jadi benci kepadamu.